Selamat pagi, Shalom. Saya Dinurhan. Saya diberikan tugas oleh Ibu Elroy untuk membawakan 4 kali renungan dalam doa pagi 40 hari berdoa selama berlangsungnya GC Session ini. Oleh karena perbedaan waktu, saat ini saya sedang berada di kota St. Louis. Saya akan mencoba untuk merekam keempat sesi renungan ini untuk kita jadikan sebagai renungan selama 4 pagi berturut-turut. Jika ada 3 kata yang paling penting yang perlu kita renungkan bersama, maka ketiga kata itu menurut saya mungkin adalah berjalan bersama Tuhan, to walk with God. Ketiga kata itu mungkin terdengar sederhana, mungkin sering kita dengar, bahkan sering kita ucapkan, tetapi sering kita lupakan kedalaman dari makna ketiga kata ini. Ketiga kata ini mempunyai arti yang sangat signifikan bahwa arah hidup kita bergantung kepada ketiga kata ini. Atau dengan kalimat yang lain, arah hidup kita bergantung kepada dengan siapa kita berjalan. Karena itu renungan kita pada pagi hari ini adalah pertanyaan kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah berjalan dengan Tuhan? Atau mungkin bisa juga pertanyaannya diubah. Apakah kita masih berjalan dengan Tuhan? Karena dalam dunia ini setan akan selalu berusaha dengan sangat luar biasa mengalihkan kita untuk berjalan dengan dunia sebagai gantinya Tuhan. Waktu anak saya yang bungsu Yonatan masih berumur 5 tahun, kami pernah mengajaknya jalan-jalan di sebuah mall. Dan dia selalu digandeng oleh mamanya kemanapun mereka pergi. Dan saat mamanya sedang satu kali membayar belanjaannya, dan kemudian Yonatan ada di sebelahnya, lalu kemudian mamanya terpaksa melepaskan tangan dari anaknya karena mau membayar. Lalu dia katakan kepada Yonatan, diam di sini ya, jangan kemana-mana, berdiri di sebelah mami. Lalu kemudian istri saya mulai membayar, dan ketika selesai membayar lalu menoleh ke sebelah, apa yang terjadi? Anak saya sudah hilang, tidak diketemukan lagi. Dan kami sangat panik saat itu, lalu kami lari kemana mencari anak kami yang hilang. Dan kemudian kami cari dan gak ketemu. Nah, kemungkinan Yonatan saat mamanya sedang membayar, dia mulai melirik ke kanan, melirik ke kiri, dan kemudian dia melihat ada mainan yang menarik hatinya. Lalu kemudian dia mulai berjalan-jalan, melihat-lihat, dan kemudian terpisah dari kami. Dan dia sebetulnya sudah berusaha untuk kembali ke kami. Tapi semakin dia berusaha, semakin dia berjalan, semakin dia jauh dan terpisah dari kami. Dan dia mulai panik. Dan walaupun di akhir cerita kami menemukan dia sedang berjalan sambil menangis. Ini mungkin adalah sebuah ilustrasi bahwa seringkali kesusahan hidup kita, tanda kutip, terjadi oleh karena kita terpisah dengan Bapa di surga. Saya katakan tanda kutip, karena kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kesenangan yang kita rasakan ketika kita berpisah dengan Bapa kita, karena ada sesuatu yang kita cari seperti Yonatan pada mainannya, itu pada akhirnya akan membawa kesusahan. Jika kita terpisah dari Allah kita, dari Tuhan kita, karena ada mainan yang lebih menarik hati kita, yang akan menuntun kita, baik kita sadari ataupun kita tidak sadar, untuk meninggalkan Allah kita. Dan ujungnya hanya akan membawa kita kepada kesusahan. Dan kita memang hidup di satu zaman yang sangat luar biasa, yang membuat kita lebih mudah berpisah dengan Tuhan kita. Satu contoh, dulu kita sangat menjauhi menonton film di bioskop, dan sekarang semua film di bioskop ada di HP kita. Semua kenikmatan hidup kita hanya sejauh sentuhan jari. Nah, sebagai gantinya orang berjalan bersama dengan Tuhan, manusia sekarang lebih suka berjalan bersama dengan HP-nya. Saya berbicara dalam arti yang harfiah. Orang benar-benar berjalan sambil membaca media sosial di HP-nya. Bahkan kadang-kadang sambil membawa mobil, seakan-akan tak terpisahkan. Alkitab banyak cerita mengenai tokoh yang hidupnya selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Misalnya Henokh,
salah satunya yang ditulis. Alkitab tidak banyak cerita tentang tokoh Henokh ini. Bahkan boleh dikatakan teramat singkat. Di dalam Kejadian 5 ayat 24 dikatakan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. King James Version mengatakan and Enoch walked with God. Jadi dia berjalan bersama dengan Allah dan dia diangkat oleh Allah hidup-hidup. Jadi Henokh adalah manusia pertama yang diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Baik, sekarang kita balik menjadi sebuah pertanyaan. Mengapa Henokh diangkat oleh Tuhan? Maka menurut ayat ini jawabannya adalah karena ia berjalan bersama dengan Allah. Because he walked with God. Tidak disebutkan karena Henokh banyak menolong orang, setia membayar perpuluhan, tidak pernah absen ke gereja setiap Sabat, dia vegetarian, tidak pakai perisan. Alkitab hanya mengatakan he walked with God. Dia bergaul dengan Allah. Henokh tahu apa yang paling penting. Bukan berarti bahwa yang lain tidak penting. Tetapi semua kebaikan kita haruslah hasil daripada berjalan bersama dengan Tuhan. Hasil bergaul dengan Tuhan. Tanpa itu, semua kebaikan kita tidaklah ada maknanya. Banyak orang tua mengira bahwa dengan bekerja keras, menyediakan semua kebutuhan materi untuk anak-anaknya, itu sudah cukup. Dan kemudian mereka kecewa ketika anak-anak itu sudah tumbuh dewasa. Mereka tidak punya hubungan yang istimewa dengan orang tuanya. Mereka seperti tidak mengenal orang tuanya. Karena orang tuanya karena sibuk tidak pernah berjalan dengan anak-anaknya waktu mereka masih kecil. Saudara-saudara sekalian, semua kebaikan kita, semua kewajiban keagamaan kita tidak akan bisa menggantikan pentingnya berjalan bersama dengan Tuhan seperti yang dilakukan oleh Henokh. Apakah kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan? Dan ini adalah sebuah pengamatan yang sangat menarik dalam hal berjalan bersama dengan Tuhan di dalam Alkitab. Nah, Alkitab memang mencatat paling tidak ada 3 golongan manusia sehubungan dengan berjalan bersama dengan Tuhan. Golongan yang pertama adalah mereka yang memang betul-betul setia berjalan bersama dengan Allah. Di dalam golongan itu Alkitab mencatat tokoh seperti Henokh yang sudah kita bahas tadi, ada Abraham yang sudah kita pelajari dalam sekolah Sabat, ada Ayub, kemudian ada Daniel, ada Yakub dan sebagainya, dan masih banyak yang lain. Nah, mereka adalah orang-orang yang setia dan menurut, walaupun mereka bukan orang yang 100% sempurna. Golongan yang kedua adalah mereka yang sadar bahwa mereka tidak berjalan bersama dengan Allah. Dalam kelompok ini ada nama Maria Magdalena. Alkitab mencatat Zakheus, si pemungut cukai. Maria dan Zakheus, mereka sadar sesadar-sadarnya bahwa mereka adalah orang yang berdosa. Mereka tahu surga bukan milik mereka. Karena apa? Karena orang Yahudi selalu terus-menerus mengingatkan mereka bahwa mereka ada kelompok orang yang berdosa. Dan yang sangat anehnya lagi, Yesus menerima mereka sebagaimana mereka ada. Yesus katakan kepada Maria Magdalena, ketika semua orang tidak merajam kamu, aku juga tidak akan menghukummu. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus kemudian berkata pada Zakheus, Zakheus segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Bayangkan, Yesus mau menumpang di rumah seseorang yang berdosa. Dan tersentuh oleh penerimaan Yesus, mereka berbalik, mereka bertobat, mereka mengikuti Yesus, dan kemudian mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Golongan yang ketiga adalah mereka yang mengira bahwa mereka sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Ternyata Tuhan tidak berjalan bersama dengan mereka. Alkitab memberikan contoh adalah para Farisi yang merasa hidupnya sudah penuh dengan pengorbanan untuk Tuhan. Mereka puasa Senin dan Kamis. Nah, apakah di sini ada yang berpuasa 2 hari dalam seminggu?
mereka taat membayar perpuluhan, mereka taat mengikuti semua hukum Musa. Namun mereka kemudian menyalibkan Tuhannya. Dan catat ini, golongan yang ketiga ini bukan hanya untuk orang Farisi. Yesus katakan di dalam Matius 7 ayat yang ke-22 dan 23, dikatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengajarkan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi di akhir zaman akan ada juga orang-orang Kristen yang seperti orang Farisi, mengira berjalan bersama dengan Tuhan, tetapi Tuhan katakan, aku tidak mengenalmu. Pertanyaannya adalah, di golongan manakah kita berada? Mudah-mudahan kita ada di golongan yang pertama, atau di golongan yang kedua, atau jangan-jangan kita termasuk kepada golongan yang ketiga. Kita merasa sudah menunaikan semua kewajiban keagamaan kita, sudah bayar perpuluhan, sudah menurut 10 hukum, dan sudah menurut semua yang Tuhan inginkan. Ke gereja setiap Sabat, Rabu malam tidak pernah absen, sudah vegetarian, dan merasa sudah berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi ternyata kita sedang berjalan sendirian. Tentu ini adalah sesuatu yang tragis, bukan? Saudara-saudara sekalian, tentu melakukan semua kewajiban keagamaan tidak selalu menjamin bahwa kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan. Melakukan semua kewajiban keagamaan kita tidak selalu menjamin kita mengenal Dia. Mungkin kita juga seperti anak saya yang hilang tetapi berpikir bahwa mamanya masih ada di sampingnya. Padahal saat itu dia sudah terpisah jauh dari mamanya. Satu renungan bagi kita pada pagi hari ini adalah, apakah kita benar-benar sedang berjalan bersama dengan Tuhan? Atau kita hanya merasa bahwa kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan? Jika kita belum berjalan bersama dengan Tuhan, bagaimana kita bisa memulai sebuah perjalanan bersama dengan Dia? Saudara mau tahu jawabannya? Besok pagi di waktu yang sama kita akan bersama-sama lagi menurunkan topik yang sama. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih Tuhan oleh karena Engkau mau berjalan bersama dengan kami. Biarlah dalam 4 hari ke depan kami boleh merenungkan betapa indahnya hidup bersama dengan Tuhan di dalam perjalanan kami. Kami mohon ampun dosa kami yang banyak, di dalam